Shalom, puji Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan online. Sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia anugerah yang boleh kami terima, di mana kami boleh menyatukan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu, supaya kami beroleh hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Biarlah beberapa saat ke depan Tuhan, firman-Mu boleh mengubahkan setiap hati kami, boleh membawa kami ke dalam kehidupan yang seperti Engkau rancangkan untuk setiap daripada kami. Berkati, urapi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan membahas apakah pertobatan itu membawa kita mendapatkan tiket ke sorga atau mendapatkan jalan ke sorga. Tentunya kita tidak akan lepas dari perikop yang sangat terkenal, yaitu mengenai perikop anak yang hilang. Kita akan bersama-sama membaca mulai dari Lukas 15 ayat 11 ya. Firman Tuhan mengatakan, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan akan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu lalu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat bahwa anak yang bungsu ini merupakan anak yang durhaka, di mana ketika orang tuanya belum meninggal pun dia sudah menuntut agar supaya hak warisannya itu diberikan. Tapi kita tahu bahwa bapaknya begitu mencintai anak-anaknya dan menuruti anaknya, sehingga dia mendapatkan harta bagiannya dan menghabiskannya dengan berfoya-foya. Nah, kita lihat di perikop jelas sekali, di perikop ini menunjukkan bahwa ada tindakan pertobatan. Ketika si bungsu ini sudah mengalami kesulitan dalam kehidupannya dan dia
mengingat hal-hal yang baik di dalam rumah bapaknya, maka ia bertobat. Pertobatan yang kita lihat melibatkan satu, bahwa dia menyesal, ya, ada perasaan menyesal, lalu dia meninggalkan perbuatan yang salah dan kembali kepada bapaknya. Itu adalah tindakan dari pertobatan. Yang kedua kita lihat, ketika dia kembali kepada bapaknya, dia mendapatkan 3 hal yang penting yang kita akan bahas secara detail. Yang pertama, bapaknya memberikan dia jubah yang terbaik. Yang kedua, memberikan cincin dan juga sepatu atau kasut, ya. Kita lihat jubah. Kenapa jubah? Dikatakan bahwa dia, si bungsu ini, bekerja di kandang babi, ya. Otomatis orang yang bekerja di kandang babi itu sesuatu yang najis. Pada zaman di Perjanjian Lama, di suku Yahudi, babi itu adalah najis. Jadi dia pun sampai bekerja di tempat yang najis. Mungkin gambarannya kalau sekarang ini bekerja di tempat yang penuh dengan dosa. Dan itu membuat dia menjadi tercemar. Jubahnya menjadi compang-camping, mungkin baunya juga bau babi, ya. Saudara kalau pernah ke kandang babi, saya pernah beberapa tahun lalu masuk ke kandang babi. Saya masuk kira-kira jam 11 siang, itu baunya luar biasa, saudaraku. Saya keluar dari tempat itu menuju ke depot kurang lebih jam 2:30, itu saya masih tidak bisa makan dengan enak. Karena apa? Bau babinya itu masih kerasa nempel di hidung saya. Jadi sangat jorok sekali kandang babi itu. Dan saudara bisa membayangkan bahwa si bungsu ini tinggal di dalam kandang babi bersama-sama dengan babi. Gambaran dari kita semua ketika kehidupan kita begitu tercemar di dalam dunia yang penuh dengan dosa, kejahatan. Itu membuat hidup kita menjadi seperti orang yang bekerja di kandang babi. Baunya bau najis. Tetapi puji Tuhan, bapaknya begitu mengasihi dia. Jadi ketika si bungsu ini bertobat, dia dikatakan dia mendapatkan jubah yang terbaik. Jadi bapaknya ingin memulihkan identitas daripada anaknya. Sehingga bapaknya memberikan jubah yang terbaik. Karena jubah adalah gambaran dari identitas. Di Galatia 4 ayat 6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi status atau identitas si bungsu itu tetap sebagai anak yang dikasih. Meskipun dia tadinya berpikir bahwa dia mungkin jadi pegawai bapaknya pun dia rela. Karena mengingat fasilitas yang dia dapat ketika dia masih tinggal di rumah bapaknya. Tetapi bapaknya begitu mencintai dia, ketika dia bertobat meninggalkan perbuatannya yang salah, kembali kepada bapaknya, maka bapaknya memberikan haknya kembali sebagai anak. Meskipun warisannya sudah diambil semua, tapi tetap dia diakui sebagai anak yang dikasihi. Saudaraku, jubah itu merupakan gambaran dari identitas. Ketika kita membaca cerita mengenai Yusuf di Kejadian 37 ayat 3, dikatakan Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi di antara saudara-saudara Yusuf yang lainnya, memang Yusuf ini paling disayang oleh papanya Yakub atau Israel. Sehingga apa? Dia mendapatkan jubah yang maha indah. Dan itu adalah gambaran dari identitas anak yang dikasihi oleh bapaknya. Juga di Kejadian 41 ayat 41, ketika Yusuf berhasil menerjemahkan mimpi daripada Firaun, maka firman Tuhan mengatakan, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya,
dari jarinya dan mengenakannya pada jari-jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian atau jubah daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Jadi ketika Yusuf diangkat menjadi orang nomor 1 di Mesir untuk menjadi wakilnya Firaun, dia mendapatkan jubah. Dan jubah itu melambangkan identitas, saudaraku. Ketika kita semua bertobat, kembali kepada Bapa, meninggalkan kehidupan kita yang lama, kehidupan yang tidak berkenan, kehidupan yang najis, maka Bapa akan mengenakan kepada kita jubah yang menunjukkan bahwa status kita telah diangkat menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Bapa. Dan jubah itu menunjukkan identitas diri kita. Siapakah diri kita? Seringkali di dalam kehidupan kita lupa siapa diri kita. Banyak sekali orang yang lupa dirinya sendiri. Maka ketika dia menjalani kehidupan, dia tidak akan bisa menjadi seperti yang Tuhan sudah rencanakan. Di Markus 10:46 dikatakan begini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi ketika itu saudaraku, rombongan Tuhan Yesus masuk di kota Yeriko dan orang-orang sudah menunggu dia. Ada seorang pengemis, Bartimeus namanya. Bartimeus ini adalah seorang yang buta. Dia ingin supaya dia mendapatkan kesembuhan dan dia percaya, beriman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Di ayat 48 dikatakan, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Di 51, ayat 51 katakan, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Pada saat itu juga melihatlah ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita lihat saudaraku, di ayat 50 dikatakan, lalu ia, Bartimeus, menanggalkan jubahnya. Ia segera pergi dan berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jadi untuk seorang bisa mendapatkan kehidupan yang baru, untuk seorang bisa menemukan jubah yang baru dari Bapaknya, dia harus mau menanggalkan jubah yang lama. Misalnya si anak bungsu kalau tidak mau menanggalkan jubah yang lama, jubah yang dipakai di dalam kandang babi, dia kenakan lalu dia mendapatkan jubah baru, dia tumpukkan jubah itu di atas jubah yang lama. Maka kita semua tentunya tahu bahwa apa yang terjadi. Kita akan bisa membaui bahwa anak bungsu itu masih bau babi. Banyak dari kita saudaraku, ketika kita bertobat, kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berpaling dari perbuatan kehidupan kita yang salah, yang najis, yang berdosa. Kita kembali kepada Bapa, kita mendapatkan jubah, tetapi kita lupa untuk menanggalkan jubah kita yang lama. Kita lupa untuk menanggalkan manusia kita yang lama. Sehingga apa? Sehingga kita mengenakan jubah baru di atas jubah yang lama. Ada sebuah cerita, saudara. Ada seorang pengemis yang berada di pinggir jalan ketika raja akan merayakan ulang tahunnya, mengundang semua rakyatnya, dan dia berjalan melihat seorang pengemis tersebut dan dia merasa kasihan. Dia berkata, kau harus datang di pesta di istana, aku akan memberikan kau jubah yang baru, jubah yang indah. Tapi apa yang terjadi? Karena pengemis tersebut merasa sayang dengan jubah lamanya, dengan jubah yang biasanya hari-hari dia pakai. Dan dia berpikir, toh nanti setelah pesta saya kembali lagi menjadi pengemis dan pakai jubah yang lama. Sehingga apa? Dia tidak membuang jubahnya, dia hanya mengenakan jubah yang baru di atas jubah yang lama. Sehingga ketika dia hadir di dalam pesta yang ada di istana, maka semua orang dapat membaui sesuatu yang tidak baik
Dan ketika mereka semua melihat, ternyata si pengemis tersebut meskipun dengan jubah yang baru, dia terlihat sangat baik, tetapi baunya tetap bau tidak enak, bau jubah yang lama. Demikian pula kehidupan kita semua, saudara. Ketika kita bertobat, dengan iman kita percaya, maka Tuhan menyelamatkan kita. Tapi kita harus bertindak untuk melepaskan jubah kita yang lama dan mengenakan jubah kita yang baru. Status identitas kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi, dan kita tidak melakukan kehidupan yang najis, saudaraku, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu yang pertama mengenai jubah. Yang kedua, Bapa memberikan cincin kepada anak yang bungsu. Gambaran cincin itu adalah gambaran dari kuasa, saudaraku. Ketika seseorang bertobat kembali kepada Bapa, Bapa memberikan kuasa kepada anak tersebut. Di Kejadian 41 ayat 41 dikatakan begini, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya lah kalung emas pada lehernya. Jadi cincin, kita berbicara mengenai kuasa. Kuasa atas banyak hal. Di Ester 3 ayat 12 dikatakan begini, maka dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-13 dipanggilnya para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Jadi cincin ini merupakan gambaran dari kuasa, saudara. Setiap raja memakai cincinnya sebagai kuasa untuk meterai raja. Di Daniel 6 ayat 18 dikatakan, maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Jadi cincin itu menunjukkan kuasa dari apa yang telah ditulis, dan ketika cincin itu dimeteraikan, maka tidak ada hal apapun yang bisa menggantikan. Ketika kita telah dimeteraikan dengan cincin kuasa yang daripada Tuhan, maka kuasa itu akan menyertai kita selama-lamanya. Di Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, bahasa Yunani dunamis, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Cincin itu merupakan meterai, saudaraku. Kuasa, meterai yang dimeterai, kuasa yang dimeteraikan dalam hidup kita. Saudara tahu meterai? Ketika kita mengambil sebuah meterai dan menempelkannya pada kertas, apa yang terjadi? Kita tidak bisa melepas meterai itu lagi. Ketika kita berusaha untuk melepas meterai itu dengan paksa, maka yang terjadi adalah kertasnya sobek atau meterainya yang sobek, saudaraku. Jadi ketika kita masuk dalam pertobatan, kita berbalik dari jalan kita yang lama, kita kembali kepada Bapa. Kita mengatakan, Bapa, aku mau bertobat, aku mau percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Tuhan memberikan jubah baru. Tuhan juga memberikan cincin sebagai kuasa yang menyertai setiap daripada kita yang percaya. Tapi seringkali dalam kehidupan kita tidak menyadari bahwa kita ini membawa kuasa, telah dimeteraikan oleh kuasa. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga adalah dan memberikan sepatu yang baru, kasut ya, bahasa sepatu itu bahasanya adalah kasut. Dikatakan di Efesus 6 dikatakan begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat berikutnya 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu,
Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kasut di sini bergambarkan apa? Ketika Tuhan memberikan kita kasut, ketika Bapa memberikan anak bungsu kasut atau sepatu yang baru, itu gambaran dari kerelaan kita untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Banyak dari kita masuk dalam pertobatan. Saya percaya saudara dan saya semua, kita bertobat, meninggalkan, menyesal dengan perbuatan kita, kehidupan kita yang lama, meninggalkan jalan kita yang lama. Kita kembali ke rumah Bapa bertobat. Maka Bapa memberikan kita jubah, memberikan kita cincin, memberikan kita sepatu. Dan kita mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Karena apa? Karena di dalam Yesus ada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tetapi apakah kita memikirkan pertobatan itu sebagai sebuah tiket ke sorga atau merupakan sebuah jalan ke sorga? Ketika kita menganggap pertobatan adalah sebuah tiket, kita mendapatkan tiket ke sorga. Saudara tahu tiket? Saudara kalau mau berangkat ke manapun ya, mungkin naik kereta, mungkin naik pesawat, saudara akan mendapat sebuah tiket. Dan tiket tersebut saudara akan masukkan ke dalam kantong. Saudara akan bawa. Saudara bawa tiket itu untuk saudara pergi ke sebuah tujuan. Ya. Tetapi pertobatan bukanlah sebuah tiket, saudara. Pertobatan itu membuat kita menemukan sebuah jalan. Jalan apa? Jalan keselamatan. Siapa itu? Yesus Kristus. Kalau kita menemukan sebuah jalan, kita bukan menemukan sebuah tiket. Maka apa yang kita lakukan? Kita harus berjalan, saudaraku. Dan kalau kita berjalan, apa yang harus kita pakai? Kita harus pakai, pertama kita harus pakai jubah yang diberikan Bapa. Kedua, kita harus mengenakan cincin yang merupakan meterai kuasa dari Bapa. Ketiga, kita harus menggunakan kasut yang merupakan kerelaan kita untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kita bukan membawa tiket itu, ngantongin tiket itu terus kita ke sorga. Tidak, saudara. Tapi kita, ketika kita bertobat, kita mengenakan jubah, kita mengenakan cincin, dan kita mengenakan kasut untuk berjalan. Jalan apa, saudaraku? Jalan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kerelaan kita untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dikatakan di Roma 10 ayat 13-15. Tuhan rindu semua umat manusia boleh diselamatkan, tetapi tidak semua selamat. Dikatakan di Roma 10 ayat 13-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar mengenai dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Untuk seorang boleh menemukan pertobatan, ada berita yang harus didengar. Untuk berita itu bisa didengar, harus ada yang memberitakan. Harus ada yang mau diutus. Harus ada yang mau mengenakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dengan jubah Bapa dan kuasa daripada cincin, meterai cincin. Karena apa, saudaraku? Amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Matius 28 ayat 18-20. Perintah terakhir sebelum Tuhan naik ke sorga. Dia mengatakan, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kunci katanya bukan pergi. Tapi kunci katanya jadikan murid. Jadikan semua bangsa pengikut Kristus. Itu adalah kunci daripada amanat agung. Maukah saudara dan saya mengenakan jubah dari Bapa, juga cincin sebagai kuasa yang dimeteraikan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengenakan sepatu kerelaan untuk memberitakan Injil
damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan setiap daripada kami untuk kami boleh mau mengevaluasi kehidupan kami di dalam Engkau. Apakah kami menganggap pertobatan kami sebagai tiket menuju ke sorga atau sebagai jalan menuju ke sorga? Karena ketika kita menganggap keselamatan kita di dalam Yesus Kristus adalah jalan menuju ke sorga, maka kita akan mengenakan jubah yang diberikan oleh Bapa sebagai identitas kita dan mengenakan cincin atau meterai kuasa yang diberikan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan kita untuk memberitakan Injil dengan kasut kerelaan yang telah Engkau berikan sebagai bagian dari pelengkapan senjata Allah. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Supaya berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami mulai hari ini juga boleh dijadikan berkat buat bangsa-bangsa melalui Injil Kristus yang didengar, Injil damai sejahtera yang membawa orang ke dalam pertobatan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.